Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami kalau kami boleh bangun saat pagi hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu karena kami percaya Engkau Allah yang akan menyertai kami, membimbing kami dan membawa kami untuk menikmati hari-hari baik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa dan kami siapkan hati kami dengarkan renungan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan ini datang kepada jemaat Korintus yang sedang menghadapi ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak pergumulan dalam kehidupan mereka, sehingga menguatkan iman percaya mereka, maka firman Tuhan ini pun juga datang bagi saya dan saudara, di mana firman Tuhan berkata bahwa sebab duka cita menurut kehendak Allah itu akan menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Ada begitu banyak mungkin duka cita, pergumulan demi pergumulan yang tidak mungkin lepas dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa kalau duka cita itu menurut kehendak Allah, untuk menghasilkan sebuah pertobatan yang membawa kepada keselamatan, maka dan yang tidak akan disesalkan. Dikatakan di sini, tetapi duka cita yang dari dunia ini akan menghasilkan kematian. Di mana firman Tuhan berkata bahwa kalau duka cita menurut kehendak Allah, maka itu akan menghasilkan pertobatan. Oleh sebab itu kita lihat bahwa apapun yang mungkin saat ini yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi persoalan kita, atau apapun yang mungkin diizinkan oleh Allah yang kita kadang-kala berkata bahwa kenapa saya harus mengalami hal ini, atau kenapa hal ini harus terjadi dalam kehidupan saya. Ingat firman Tuhan ini berkata, kalau itu dikehendaki oleh Allah terjadi dalam kehidupanmu, percayalah bahwa Tuhan yang sanggup dan mampu melepaskan kita, Tuhan yang akan membebaskan kita, dan Tuhan yang akan menguatkan kita. Karena dikatakan di sini itu akan menghasilkan sebuah pertobatan. Di sana akan menjadi satu perenungan bagi kita bahwa apa yang sudah terjadi dalam hidup ini ada tujuan, ada maksud Tuhan, supaya kita semakin hari semakin belajar untuk menjadi lebih baik lagi, dan itu yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Tetapi dikatakan di sini, kalau duka cita itu berasal daripada dunia ini, dikatakan bahwa itu akan menghasilkan kematian. Artinya duka cita yang karena kesalahan kita sendiri, duka cita yang karena memang kita mencari-carinya sendiri, itu tidak akan membawa kepada keselamatan, kepada pertobatan, tetapi itu akan membawa kehidupan kita dikatakan kepada kematian. Karena itu berasal dari dunia, karena keinginan-keinginan daging kita. Sehingga firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, kalaupun kita harus menderita pikul salib, itu dikatakan bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan. Ada kehidupan kekal yang menanti saya dan saudara. Tetapi kalau kita menderita karena perbuatan kita sendiri atau keinginan-keinginan daging kita sendiri, maka firman Tuhan berkata itu akan menghasilkan kematian. Karena itu berasal dari dunia ini. Kematian yaitu kematian kekal. Tidak akan ada iman di sana yang tumbuh, tidak ada sukacita, tidak akan ada damai sejahtera. Tetapi kalau itu datangnya dari Tuhan, maka firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-11, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah
di dalam perkara itu. Karena apa, saudara? Karena kita memahami bahwa setiap apa yang kita alami, kalau itu diizinkan oleh Allah, bahwa itu akan menumbuhkan iman kita. Kita mampu mengalahkan segala rencana jahat iblis, kuasa jahat iblis yang akan menjatuhkan kita dalam dosa. Puji Tuhan, biarlah renungan kita saat pagi hari ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita hadapi, yang kita gumuli dalam hidup ini, sekalipun mungkin itu duka cita menurut kita, tetapi itu baik bagi Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, maka itu akan menghasilkan sebuah pertobatan dalam setiap proses kehidupan kita untuk menjadikan kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Dan endingnya firman Tuhan berkata, itu akan membawa kehidupan saya dan saudara kepada keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, tetap berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhanlah sumber pengharapan bagi saya dan saudara. Tuhan berikan kita kekuatan, tetap semangat untuk aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel beserta dengan kami. Setiap pergumulan, setiap apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kalau Engkau berjalan bersama dengan kami, sekalipun mungkin berat menurut daging kami, tetapi itu akan membawa kami kepada pertobatan. Itu membawa kami kepada keselamatan. Kuatkan iman percaya kami agar kami semakin hari semakin berpegang teguh kepada firman-Mu. Terima kasih kami sudah diingatkan melalui firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, shalom.